Kemudian, scene berpindah di rumah tamu Cheong Distrik Barat Laut. Sejak asosiasi Barat Laut berada di bawah kekuasaan Madorim, situasi di ibu kota telah berubah dengan cepat. Terlihat Jin Murin sedang mengadakan rapat dengan para pemimpin asosiasi Barat Laut. Mengingat Madorim terletak di bagian utara ibu kota dan Sekte Supreme Sword terletak di bagian selatan, tampaknya ibu kota kini terbagi dua. Namun, Sekte Supreme Sword tidak akan mengambil tindakan apapun untuk saat ini. Mereka masih mencari pemimpin cabang mereka yang hilang dan berusaha menemukan mereka yang bertanggung jawab. Mereka tidak dalam posisi siap untuk berperang saat ini, jelas Tuan Nuang di dalam rapat. Ya, aku rasa kita akan tenang untuk 10 hari ke depan. Yuk bang, apa kau membersihkan mua bang dengan benar? Tanya Jin Murin sembari meminum secangkir teh hangat. Ya Tuan Muda. Bajigur Bubang itu menyerah tanpa perlawanan dan berlutut dengan patuh. Jawab Yuk Bang dengan raut wajah yang glowing. Mengapa kau sangat segar? Karena Cukang Do sudah mati. Jawab Yuk Bang kembali dengan senyuman. Ngomong-ngomong, menurutmu apa yang akan terjadi pada Chol Sabang jika Yuk Bang mati? Tanya Jin Murin ke Yuk Bang dengan keras. Tuan Muda, kenapa tiba-tiba Anda menanyakan seperti itu? Ucap Yuk Bang dengan takut. Jika seorang pemimpin mati dan bawahannya tidak membalas dendam sedikit pun, bukankah itu agak menyedihkan? Mendengar ucapan Murin, Yuk Bang menjadi sangat linglung. Dia bilang, kau tidak seharusnya memperlakukan bawahanmu seperti bagaimana Cukang Do memperlakukan bawahannya. Jelas Doyang Gang ke Yuk Bang. Oh, jangan khawatir, aku tidak seperti bajigur itu. Balas Yuk Bang kembali. Akan mengawasimu. Bagaimana dengan pergerakan Sekte Supreme Sword? Tanya Jin Murin kembali. Tampaknya mereka menyerahkan urusan mereka di ibu kota kepada para buruh dan fokus pada penyelesaian kasus menghilangnya pemimpin cabang. Jawab kembali Tuan Jak. Lalu bukankah bagian selatan ibu kota itu kosong? Tentara bayaran ibu kota cukup istimewa. Sulit untuk mengatakan bahwa itu kosong, karena mereka adalah pasukan swasta dari Sekte Supreme Sword, terutama pemimpin tentara bayarannya, Mo Kin Pyo, adalah ahli hebat. Para warrior yang dia latih adalah orang-orang kuat yang melakukan tugas berbahaya dari Sekte Supreme Sword. Jika Anda mengambil langkah pertama, dia tidak akan melangkah. Tapi pengkhianatan kami kan diperhatikan oleh Sekte Supreme Sword juga. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan melindungimu dari ancaman Sekte Supreme Sword. Jadi aku akan bertanggung jawab. Setelah melihat-lihat, aku melihat bahwa rumah tamu Cheong adalah gedung tertinggi di distrik Barat Laut. Mulai sekarang, anggota berpangkat tinggi dari setiap faksi akan bergiliran berjaga di lantai atas selama 10 hari. Ucap Jin Murin. Hah? Tuan Muda, rumah tamu memang tinggi, namun sulit untuk melihat semua yang terjadi karena bangunan di sekitarnya. Ucap salah seorang pemimpin faksi. Kalau kau menambahkan panah api, itu akan terlihat. Dan aku akan pastikan Yongchu di rumah tamu. Orang itu harus istirahat juga. Jadi aku akan menugaskan penjaga malam tersendiri. Tapi aku akan memastikan untuk mengurus sendiri masalah kecil apapun. Ucap Jin Murin. Terima kasih Tuan Muda. Ucap pemimpin itu sembari memberi hormat. Aku akan menempatkan 3 penjaga setiap malam dalam keadaan darurat. Seseorang akan datang untuk memberitahuku, dan yang lain akan bergegas ke timur laut. Karena terhubung ke kantor pusat, kita bisa dengan cepat meminta bantuan. Jika sinyal api menyala, Yongchu akan segera datang untuk membantu kita. Dan jika 2 sinyal dinyalakan pada waktu yang sama, aku akan mengirim seseorang yang lebih kuat dari Yongchu. Ucap kembali Jin Murin menegaskan. Apa? Apa maksudmu ada lebih banyak monster seperti itu? Pikir Tuan Jang dengan raut wajah yang sangat terkejut mendengar ucapan Jin Murin. Sungguh pria yang menakutkan. Jika kami tidak menyerah pada saat itu,
asosiasi barat laut akan musnah. Lanjut pikir Tuan Jang. Lagi pula sekarang Sekte Supreme Sword sedang sibuk. Ini adalah kesempatan untuk menstabilkan situasi. Jangan terlalu khawatir. Tuan Muda, satu hal lagi. Apa itu? Itu bagaimana jika sinyal 5 panah dinyalakan? Ya ampun, tanya dari salah seorang pemimpin lainnya ke Jin Murin. Kau bisa bersembunyi atau melarikan diri. Tahan saja bagaimanapun caranya selama setengah jam, ucap Jin Murin. Selama setengah jam itu, aku akan menyelinap melewati pasukan Sekte Supreme Sword yang telah dikerahkan dan datang menyelamatkanmu. Lanjut jelas Murin dengan percaya diri. Kalau begitu, aku akan keluar dulu, ucap Jin Murin sembari berniat pergi dari ruangan itu. Tuan Muda, saya akan memberikan perintah kepada bawahan saya, ucap Tuan Jang. Orang itu sungguh tidak bisa diprediksi. Aku setuju. Ada dua hal yang sudah pasti. Jika terjadi pertarungan, dia tidak akan berdiam diri dan menonton. Dia seorang yang benar-benar tidak ingin diganggu. Itu yang aku maksud, pikir para pemimpin lainnya, membenarkan obrolan terakhir para pemimpin faksi Barat Laut. Kemudian terlihat si kembar koki sedang memasak dengan full skillnya. Ini sangat gerah, ayo minum dan kembali. Itu benar, karena Tuan Muda bilang kita akan aman selama sekitar 10 hari. Kurasa aku bisa sedikit mabuk. Para pemimpin faksi Barat Laut sedang berada di tempat makan Jin Murin, sedikit menikmati waktu mereka. Lalu terlihat Jin Murin dan Yu Bang sedang berjalan di jalan. Tuan Muda, tolong tunggu sebentar. Apa yang kau mau? Apakah Tuan Muda yang melakukannya? Tanya Yu Bong. Melakukan apa? Mencuri pemimpin cabang Supreme Sword? Haha, bagaimana jika aku yang melakukannya? Apakah kau akan memberitahukan kepada Sekte Supreme Sword? Mengapa saya harus melakukannya? Mereka juga pasti tidak akan percaya, ucap Yu Bang. Lalu kenapa kau tiba-tiba penasaran dengan hal itu? Karena aku satu-satunya faksi Barat Laut yang telah dipukuli oleh Tuan Muda. Kau harus bangga, Bajigur. Aku serius. Sebagai seniman bela diri, saya ingin tahu dengan kemampuan Tuan Muda. Tanya Yu Bong. Bahkan jika aku beritahu, kau tidak akan percaya padaku, ucap kembali Jin Murin. Aku selalu percaya pada Tuan Muda. Kau harus janji untuk menjaga rahasia. Aku yakin ada banyak master tersembunyi di dunia. Tapi di antara mereka yang diketahui, mungkin hanya 10 orang yang bisa menghadapiku, terang Jin Murin. 10 orang? 10 orang? 10 ahli terkuat di dunia, ucap Yu Bong dengan ekspresi tak percaya. Terlihat Jin Murin hanya tersenyum melihat Yu Bong. Kemudian mereka berdua tertawa bodoh bersama. Hahaha, aku akan pergi, ucap Yu Bang sembari tertawa bodoh. Hahaha, ya pergilah, sahut Murin dengan senyuman. Ya, siapa yang akan mempercayainya? Teknik yang digunakan masterku untuk menekan energi yin di tubuhku yang merupakan tubuh heavenly yin. Teknik ki body selling. Ini adalah teknik yang menyegel sejumlah ki internal hingga tubuhku tumbuh dan yin dan yang dalam tubuh seimbang. Segelnya akan dibuka saat pertumbuhan fisikku berhenti. Ketika itu terjadi, hanya tersisa 2 orang yang bisa melawanku, Master Shenlong dan Emperor Xiaonyong. Sampai saat itu tiba, aku butuh bantuanmu, ucap Murin ke Xiao Jin, Kapten Silver Guard, yang selalu mendampingi Jin Murin dalam senyap. Ya, Tuan Muda, saya telah menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada saya tanpa meninggalkan jejak, tegas Xiao Jin. Berkatmu, segalanya menjadi lebih mudah, ucap kembali Murin ke Xiao Jin. Di mana para pemimpin cabang ditahan? Tanya Jin Murin. Mereka ditahan di kuil Guan Jesom di Gunung Secho. Tidak akan mudah untuk menemukan kuil tersebut karena letaknya jauh di dalam, jelas Xiao Jin ke Murin. Lepaskan mereka satu persatu. 10 hari mulai sekarang, perintah Jin Murin. Baik,
Apa ada hal lain yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tanya kembali Xiao Jin. Tidak, setelah kau menyelesaikan tugas itu, jangan melakukan apapun untuk sementara waktu. Dengan mata dan telinga murim tertuju padaku, kita tidak boleh bertindak gegabah sampai kekuatanku pulih sepenuhnya. Jelas Jin Murin ke Xiao Jin. Saya mengerti. Oh, ngomong-ngomong, gubernur sudah mengirimkan surat. Ucap Xiao Jin sembari mengeluarkan gulungan surat dari dalam bajunya. Munwah, apa dia menemukan sesuatu? Berikan padaku. Anak lelaki yang hidupnya pernah diselamatkan Jin Murin. Anak itu bernama Su Munwah. Sementara itu, Su Munwah menjadi gubernur Sangcheon, menguasai urusan luar atas nama Heavenly Lord Jin Murin. Inilah sosok Su Munwah dewasa. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa berkat keahlian Gubernur Su Munwah, Sangcheon mampu membangun dirinya sendiri tanpa konflik besar dengan Murim. Sekte Supreme Sword yang memiliki sejarah hanya sekitar 10 tahun, latar belakang bagaimana mereka tampil seperti komet dan merebut kekuasaan di ibu kota tertulis dalam surat ini. Sembari diperlihatkan Jin Murin akan membaca isi surat yang diterimanya. Lagi pula dia mengetahui informasinya dengan cukup cepat, seperti yang diharapkan dari Munwah. Pikir Jin Murin memuji Munwah dalam hatinya. Ternyata isi suratnya hanya tulisan, "Aku tidak tahu." Jin Murin sejenak terdiam melihat isi surat tersebut. Kemudian dia mulai bertanya-tanya bingung melihat isi surat itu. "Xiao Jin," panggil Jin Murin. "Ya Lord," jawab Xiao Jin dengan hormat. "Buat dia kelaparan dalam sehari," perintah Murin ke Xiao Jin. "Saya akan menyampaikan pesan itu," jawab Xiao Jin. "Bagaimana aku bisa tahu? Aku bukan peramal," ucap Munwah sembari terlihat dia sedang memabukkan dirinya. Scene pun berganti malam hari di distrik barat laut. Terlihat Yodaiha sedang berlatih. Yodaiha berlatih sangat keras. Kemudian Yodaiha terlihat kelelahan karena latihannya. Tiba-tiba Jin Murin muncul di belakang Yodaiha dengan sangat cepat. Yodaiha pun terkejut merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Dengan refleks, Yodaiha menyerang keberadaan orang yang dia sadari. Dengan keahliannya, Yodaiha akan menebaskan pedangnya. Tanpa ragu, Yodaiha pun menebaskan pedangnya ke orang yang dia sadari itu. Seketika, Yodaiha kaget menyadari siapa orang yang telah dia serang. "Tuan muda," ucap Yodaiha. "Itu cukup tajam," ucap Jin Murin kembali, sembari menahan serangan pedang dari Yodaiha dengan hanya menggunakan jarinya saja. "Lihat ini, orang yang mengatakan dia akan membuang pedangnya sedang berlatih sangat keras. Kenapa Anda tiba-tiba datang ke sini? Kau bilang kau akan mengikutiku. Kau harus menunjukkan padaku lebih banyak tentang apa yang bisa kau lakukan. Kalau kau tidak ingin kena pukul, tahan seranganku," ucap Jin Murin sembari bersiap dengan pedang kayunya. "Selama itu bukan pertarungan hidup dan mati." "Kemari, tuanmu." Seketika ucapan Yodaiha terhenti, menyadari betapa besarnya perbedaan dirinya dengan Jin Murin. "Aku mengabaikan fakta bahwa lawanku adalah tuan muda," gumam Yodaiha sambil menahan serangan Jin Murin dengan sangat keras. "Itu berat, tetapi tidak terlalu berat untuk diabaikan," gumam kembali Yodaiha sembari mengeluarkan tekniknya yang bernama Speed Sword. Kemudian Yodaiha menyerang Jin Murin dengan tekniknya itu. "Mereka bilang dia adalah tuan muda Madorim. Dia pasti memiliki suatu bakat," pikir Yodaiha, sembari terlihat Jin Murin dengan mudahnya menghindari setiap serangan Yodaiha. "Dia sengaja menyerangku setiap kali aku membuka celah. Ketajaman ilmu bela dirinya juga tidak buruk. Itu adalah pedang yang dipakai Madorim untuk memburu demon. Itu alasan mengapa Sekte Supreme Sword enggan melakukan konfrontasi langsung. Seni bela diri yang telah dipelajari dan dikembangkan di sini selama beberapa dekade tidak bisa dikalahkan oleh Sekte Supreme Sword yang baru berdiri kurang dari 10 tahun, pikir Jin Murin sembari melihat Yodaiha dengan tekniknya akan menyerang kembali.
Lalu Jin Murin menyadari serangan yang akan dilakukan Yodaiha itu. Kau bahkan tahu gerakan itu, ucap Jin Murin santai, sembari melihat pergerakan teknik Yodaiha yang datang dari sisi belakangnya. Teknik yang dikeluarkan Yodaiha itu dengan sangat mudahnya dapat dihindari Jin Murin. Aku jadi gila. Aku merasa harus berjaga-jaga meskipun aku tahu dia tidak bersenjata, pikir Daiha dengan sangat frustasi. Jangan khawatir. Ototmu tegang dan kau menggunakan kekuatan yang tidak perlu, saran Jin Murin ke Daiha. Ototmu tegang dan menggunakan kekuatan yang tidak perlu? Jangan mengabaikanku, ucap Daiha dengan kesal, sembari menyerang kembali Jin Murin. Dengarkan baik-baik, aku akan bercerita tentang warrior paling terampil di Murim. Masing-masing dari mereka memiliki aura dan momentum uniknya masing-masing. Kalau kau tidak bisa mengatasinya, kau akan kehilangan kepalamu bahkan sebelum kau bisa menunjukkan kekuatanmu sepenuhnya. Terlihat Murin menahan serangan pedang Daiha dengan mudah. Kemudian, Jin Murin mengeluarkan sedikit teknik pergerakannya ke Daiha. Itulah perbedaan antara preman dan ahli bela diri, ucap Jin Murin sembari terlihat pedang kayu Murin sudah berada di depan wajah Daiha. Seketika, Daiha pun terkejut melihat itu. Aku merasa seperti aku telah ditipu. Apa memang ada perbedaan sebesar itu? Dia tidak langsung menghindari seranganku. Dia sengaja melakukan itu agar aku putus asa, pikir Daiha dalam benaknya. Ini berbeda dari apa yang kudengar dari para tetua. Mereka mengatakan bahwa Tuan Muda hanya memiliki sedikit pertahanan diri dan energi internal 10 tahun, ucap Daiha sembari tertunduk setelah dikalahkan dengan mudah oleh Jin Murin. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Mereka pasti mendebaknya dari apa yang aku katakan tentang tidak belajar seni bela diri dari ibuku, jelas Jin Murin ke Daiha. Jadi, siapa Anda sebenarnya? Tanya Daiha. Ya, aku akan menjadi salah satu dari 10 tuan muda terhebat di bawah surga, ucap Murin ke Daiha. Seketika, Yodaiha terdiam mendengar ucapan Jin Murin. Tanpa sebab, mereka berdua tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi yang bodoh. Kenapa hanya ada orang seperti ini di sekitarku? Gumam Jin Murin. Aku bisa merasakan kekuatan dari ujung pedangmu. Kau bilang kau akan bertani, tapi kau sama sekali tidak menyerah dengan pedang, ucap Murin ke Daiha. Perjalananku masih panjang untuk mencapai tujuan, ucap Daiha kembali. Orang ini, kau hanya bersikap rendah hati. Sejujurnya, skill bela dirinya jauh melampaui usianya, pikir Murin kepada Daiha. Tidak seperti swordmanship yang penuh perhitungan, tajam dan presisi. Insting pertempurannya sudah sama seperti monster, pikir Daiha pada Murin sembari memperhatikan pedangnya. Dia bisa menjadi aset berharga jika dia bisa menggunakan kekuatannya. Tapi karena dia tidak bisa menggunakan kekuatannya dalam pertarungan, kurasa dia tidak seharusnya menjadi pengawal, ucap Jin Murin pelan, bicara sendiri. Tuan Muda, apa yang Anda pikirkan? Tegur Daiha bertanya. Keluh Murin menghela nafas. Tampaknya mereka menyerahkan urusan mereka di ibu kota kepada para buruh dan fokus pada penyelesaian kasus hilangnya para pemimpin cabang. Jadi itu berarti sekarang hanya ada tentara bayaran di selatan. Ingat Murin kembali perkataan Tuan Zhang di rapat yang lalu. Ini dia. Ya, ini, ucap Murin sembari terlihat Daiha merasa bingung melihat tingkah Murin. Ambil pedangmu dan ikuti aku, Daiha. Ada tempat yang harus aku periksa, ucap Murin ke Daiha. Tuan Muda, kemana kita akan pergi? Ayo pergi bersama, jawab Daiha sembari mengikuti Murin. Scene pun berganti. Terlihat langkah Murin dan Daiha sedang berjalan bersama. Tuan Muda, kita akan pergi kemana? Tidak bisakah Anda memberitahuku kemana kita akan pergi? Tanya Daiha. Kau tidak bisa mengetahuinya dengan melihat jalan yang kita ambil, jawab Murin. Tidak, aku tahu. Itu sebabnya aku bertanya, ucap kembali Daiha.
Ini adalah wilayah administrasi Sekte Supreme Sword, ucap Murin, sembari diperlihatkan mereka sudah berada di wilayah administrasi Sekte Supreme Sword, distrik selatan Sangcheon. Sekte Supreme Sword berbeda dari Cheol Sabang. Mereka tidak takut dengan nama Tuan Muda Madorim. Jelas Daiha ke Murin. Jadi apa? Tanya Murin kembali. Aku akan mengingatkan bahwa gertakan saja tidak akan berguna di sini. Jika ada masalah, itu akan langsung menjadi pertarungan pedang. Terang kembali Daiha. Karena aliansi Barat Laut memihak Madorim, tentu saja aku akan menjadi duri terbesar di pihak mereka. Jika terjadi sesuatu, aku akan melindungimu. Jadi jangan takut Daiha, ucap Murin ke Daiha. Tuan Muda, apa maksudnya jika terjadi sesuatu? Mereka sudah berbisik-bisik dan melotot ke arah kita seolah kita membuat keributan, ucap Daiha, menyadari mereka sudah berada di lokasi para prajurit bayaran distrik selatan. Apapun alasannya, aku tidak bisa kembali sendirian. Apa yang sedang aku pikirkan? Gumam Daiha sembari menyadari ada yang sedang mengawasi mereka. Tuan Muda, mata-mata diam-diam mengikuti kita, ucap Daiha ke Murin lewat telepati. Bajigur ini benar-benar ketakutan. Pikir Murin sembari melirik Daiha. Hei, kau gelandangan, keluarlah, teriak Murin memanggil. Ucap Daiha kaget melihat tingkah Murin. Jangan membuntutiku seperti itu, keluarlah. Akulah yang masuk ke rumah orang lain. Jadi kenapa pemilik rumah bersembunyi? Ucap Murin dengan keras. Tuan Muda, panggil Daiha memperingatkan sembari mulai cemas. Diam sebentar. Pria di sana keluar. 2 orang, 3 orang, 8, 9, 14, 19, 20. Ucap Murin sembari menghitung tentara bayaran yang keluar dari persembunyian mereka satu persatu. 30. Ucap lagi Murin meneruskan hitungannya. Lalu terlihat semua para tentara bayaran itu sudah berkumpul mengepung Murin dan Daiha. Setelah itu Daiha dan Murin pun saling bertatapan dengan raut wajah yang datar. Ini cukup banyak, ucap Jin Murin pelan sembari memalingkan wajahnya dari Daiha. Sekarang, siapa di antara kalian yang menjadi pemimpin? Maju, ucap Murin ke tentara bayaran distrik selatan yang berada di sana. Itu aku, jawab seseorang. Oh, sahut Murin sambil melirik arah suara itu. Aku adalah pemimpin prajurit bayaran di ibu kota. Aku Mu Qin Pyo, terang pria itu memperkenalkan dirinya. Dia adalah pemimpin pusat tentara bayaran yang bernama Mu Qin Pyo. Jadi itu kau. Aku datang untuk menemuimu, terang Murin kembali. Kau datang untuk menemuiku? Tanya Mu Qin Pyo. Itu benar. Tepatnya, aku datang untuk menemui kalian semua, jawab Murin sambil mengeluarkan uang kertas dari balik bajunya. Aku akan merekrut kalian, ucap Murin sembari melemparkan uang kertas tadi ke arah Mu Qin Pyo. Tuan Muda, apa kau sudah gila? Ucap Mu Qin Pyo sembari menangkap uang kertas itu. Aku masih waras, ucap Murin singkat. Apa kau tidak tahu siapa yang ada di belakang kami? Tanya kembali Mu Qin Pyo. Apa aku akan datang ke sini jika aku tidak mengetahuinya? Itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Supreme Sword. Jangan khawatir, jelas Murin sembari terlihat Daiha pucat bingung. Jika itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Supreme Sword, itu tidak apa-apa. Jadi tugas apa yang ingin Anda percayakan pada kami? Ucap kembali Mu Qin Pyo bertanya. Semacam penyerangan. Itu tugas untuk melakukan pembunuhan, jawab Murin sembari melompat ke atap rumah. Waktu adalah yang terpenting. Kalau kalian berhasil, semua uang itu menjadi milik kalian, jelas Murin. 2 jam. Bunuh pengkhianat di sini dalam waktu 2 jam, terang Murin. Apa maksud Anda? Ucap Daiha bertanya dengan raut wajah yang terkejut. Jika kita kehilangan uang itu, kita berdua akan selesai. Bertahanlah.
ucap Murin ke Daiha dengan telepatinya. Seketika Daiha terkejut mendengar ucapan Murin. Kau baru saja melemparku ke dalam situasi berbahaya ini, dan sekarang kau menyuruhku untuk bertahan hidup. Apa kau mengetahui cerita di balik mengapa aku tidak bisa bertarung lagi? Ucap Daiha ke Murin. Itulah alasan kita ada di sini. Tidak ada bawahan di sini yang akan menghalangimu, dan tidak ada rekan yang akan menghentikanmu. Kau bisa melepaskan skill berpedangmu tanpa hambatan. Uang yang kita terima dari Lord Taisang Rim dan dana operasional untuk distrik barat laut semuanya dipertaruhkan. Jika kau kalah, aku akan membunuhmu, tegas Murin ke Daiha. Kalah berarti aku mati. Jadi bagaimana kau akan membunuhku? Gumam Daiha dengan raut wajah cemas. Aku minta maaf, tapi tuanmu telah memberikanku sejumlah besar uang. Kurasa aku tidak bisa menolaknya, ucap Mukin Pyo, pemimpin tentara bayaran distrik selatan Sangcheon, sembari mencium aroma uang itu. Bersiap untuk formasi The Dour Demon Array. Terlihat para prajurit bayaran itu seketika membentuk formasi, mengelilingi Daiha. Daiha pun juga bersiap untuk bertahan. Oh, prajurit bayaran menggunakan formasi. Gumam Mujin sedikit kaget. Mereka biasanya individualis dan tidak banyak dari mereka yang merupakan warrior yang sangat terampil. Ada pengecualian seperti master dari Black Seven Star. Mukin Pyo dikatakan paling dekat dengan Black Seven Star di antara prajurit bayaran Sangcheon. Bahkan di hadapan seorang Grandmaster dalam kondisi prima, dia akan menjadi lawan yang sulit. Untuk prajurit bayaran dilatih oleh orang yang hebat seperti itu. Jarang sekali melihat prajurit bayaran yang tidak bisa diprediksi bersatu dan menggunakan formasi, pikir Murin, mengingat informasi yang dijelaskan sebelumnya oleh Tuan Zhang. Bayangkan kau sedang berdiri di tepi tebing. Terlihat Daiha mulai waspada dan berhati-hati. Mata Daiha mulai memperhatikan pergerakan orang-orang di sisi kirinya. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di sisi kanannya. Daiha terlihat mulai fokus dengan situasi yang akan dia hadapi. Jadi begini caraku mati, gumam Daiha sembari berkonsentrasi. Aku bodoh sekali mempercayai tuan muda, gumam Daiha sembari merasakan serangan yang datang pada dirinya. Apa? Ucap Daiha kaget, tak menyangka dengan refleks dia dapat menghalau serangan yang datang padanya. Terlihat kembali raut wajah Daiha sangat kaget, menyadari pergerakan skill pedangnya sendiri. Aku tidak percaya. Aku pasti, gumam Daiha sembari menghindari serangan yang datang padanya. Setelah menyakiti rekan-rekanku, aku tidak sanggup bertarung, gumam Daiha sembari mengingat masa lalunya. Murin juga mulai memperhatikan situasi yang dialami Daiha dengan seksama. Begitu juga Mukin Pyo, dia juga memperhatikan anak buahnya. Semua serangan yang dilancarkan dengan formasi itu dapat dihindari dengan mudah oleh Daiha. Ini pedang. Apa itu karena pedang? Gumam Daiha kembali, sembari melihat pedangnya sendiri dengan ekspresi wajahnya yang kaget. Seakan pedangnya menuntun dirinya menghindari semua serangan yang datang padanya. Tentu saja bukan dia yang salah. Dia telah menyiksa pedang yang dipercayakan padanya selama ini. Gumam Murin sembari melihat pergerakan yang dilakukan oleh Daiha. Fokus. Apa yang kau lakukan terhadap parasit itu? Isi kekosongannya dan jangan beri dia ruang, teriak Mukin Pyo pada anak buahnya memberikan arahan. Hei, Mugga, panggil Murin. Aku sudah melihat darah. Bahkan jika kau datang sekarang dan memintaku untuk melihat, aku tidak akan melihat, ucap Mukin Pyo. Bukan itu maksudku, ucap Murin ke Mukin Pyo. Lalu apa itu? Tanya Mukin Pyo kembali. Kau juga mempertaruhkan nyawamu di sini, bukan?
Tidak bisakah kau mati dengan tenang? Ucap Murin dengan raut wajah menyeringai menyeramkan. Haha, senyuman yang mengerikan, gumam Mukin Pyo dalam hati setelah melihat ekspresi Murin yang seperti itu. Aku sungguh tidak mengerti. Aku pikir dia tidak bisa menggunakan. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Jika tidak salah, itu jelas merupakan tahap pertama dari Crimson Cloud Demon Sword. Itu keahliannya. Tahap pertama yang dia gunakan untuk naik puncak. Ah! Teriak para prajurit bayaran itu setelah menerima serangan balik dari Daiha menggunakan teknik yang bernama Divide and Conquer. Semakin aku melihatnya, semakin pintar pedang itu. Bagi mereka yang mengingat senjata untuk bertahan, itu menunjukkan esensi dari pedang yang berat. Bagi mereka yang mencoba menghindar, kau bisa menggunakan pedang dengan berbagai cara. Gumam Murin dalam hatinya, menyaksikan pergerakan teknik insting pedang yang diperlihatkan Daiha. Yo Daiha, kau sungguh luar biasa. Tapi mungkin kau harus berhati-hati. Teriak Murin memuji Daiha sekaligus memperingatkannya. Seketika mata Daiha terbuka lebar, melihat sesuatu yang datang padanya. Daiha pun dengan cepat menghindari serangan yang datang padanya berupa sebuah tombak. Ini akhir bagimu, parasit. Mereka yang masih bisa berdiri, rawat mereka yang terluka dan mundur. Aku akan menangani bajigur ini sendiri, ucap Mukin Pyo. Yudaiha dari Madorim, apa selama ini kau telah menipu dunia? Tanya Mukin Pyo. Menipu, ucap Daiha bingung. Maksudku, rumor mengenai kau yang tidak pandai bertarung hanyalah kedok belaka. Jelas Mukin Pyo sembari mengambil tombaknya yang tadi dia lempar ke Daiha. Aku bukan tipe orang yang bermalas-malasan, jawab Daiha. Tuan muda, aku butuh uang untuk biaya pengobatan bawahanku, jadi aku harus menyimpan uangnya, ucap Mukin Pyo ke Murin. Akhirnya kau menunjukkan wajah aslimu. Daiha, ambil kembali uangku, ucap Murin memberikan perintah ke Daiha. Kurasa aku juga berhak mendapatkan bagian, jawab Daiha sembari sedikit tersenyum kelelahan. Jangan sombong hanya karena kau bisa menggunakan pedang sekarang, ucap Mukin Pyo sembari dengan cepat melompat menyerang Daiha dengan tombaknya. Dengan sigap, Daiha bersiap menahan serangan tombak Mukin Pyo. Ini sangat berat, gumam Daiha setelah menahan serangan tombak Mukin Pyo. Kemudian Mukin Pyo kembali menyerang Daiha lagi. Aku membuat kesalahan. Itu adalah serangan yang seharusnya tidak aku tahan. Aku akan menyalurkannya melalui pedangku. Aku akan mencari celah, gumam Daiha sembari bersiap memberikan serangan balasannya. Daiha pun mulai memberikan serangannya ke Mukin Pyo. Namun dengan mudahnya Mukin Pyo menghindari serangan itu, lalu kemudian dengan cepat berada di belakang Daiha. Matilah, ucap Mukin Pyo sembari akan menebas Daiha dengan tombaknya. Namun dengan cepat Daiha berhasil menghindar dari serangan tombak yang dahsyat yang dilancarkan Mukin Pyo. Dengan sigap Mukin Pyo mulai bersiap lagi. Daiha juga tidak mau kalah. Dia juga bersiap menghadapi serangan yang akan dilancarkan kembali oleh Mukin Pyo. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit, saling jual beli serangan. Sepertinya parasit berhasil bertahan hidup. Madorim telah menyembunyikan ahli sekalibermu. Jadi begitu, ucap Mukin Pyo ke Daiha. Aku sudah memberitahumu, aku tidak menyembunyikan kekuatanku, ucap Daiha. Sembari terlihat mereka masih jual beli serangan dengan sengitnya. Para bawahan Mukin Pyo juga menyaksikan pertarungan mereka berdua dengan sangat fokus. Sepertinya sudah cukup lama berlalu, gumam Mukin Pyo. Aku tidak akan bisa mengalahkannya tanpa menggunakan teknik rahasiaku. Jangan menyalahkanku, Tuan Muda. Kaulah yang mendorong bawahan berharga milikmu menuju kematian, gumam Mukin Pyo kembali, sembari mengeluarkan teknik rahasianya yang bernama Flowing Wind Blade. Melihat teknik yang akan dikeluarkan Mukin Pyo, Jin Murin hanya diam. Dia menggunakan teknik itu di tempat ramai. Wind Blade yang terbagi menjadi 4 jalan. Apa ini sungguh seni bela diri seorang prajurit bayaran? Gumam Daiha. Sembari diperlihatkan
Mukin Pyo mengeluarkan tekniknya yang sangat luar biasa itu kepada Daiha. Aku minta maaf, tapi karena kau telah melihat teknik rahasiaku, kau harus mati, ucap Mukin Pyo yang akan berniat menyerang Daiha. Cukup, cukup. Mendengar itu, Mukin Pyo terdiam sejenak. Apa yang kau lakukan, Tuan Muda? Ucap Mukin Pyo dengan kesalnya. Ini sudah berakhir, waktu sudah berakhir. Yudaiha masih hidup, serahkan uangnya, Muga. Kau adalah orang yang menepati janjimu, kan? Ucap Murin ke Mukin Pyo, sembari terlihat raut wajah Mukin Pyo menahan rasa amarahnya. Ini hanya kesialanku, ucap Mukin Pyo dengan merapatkan giginya. Ayo pergi, bocah-bocah tak berguna ini, perintah Mukin Pyo ke seluruh bawahannya. Lihat mata dingin itu. Ayo kembali sekarang, ucap Murin sembari turun dari atap rumah yang tadi dia naiki. Kemudian scene berpindah di markas para prajurit bayaran distrik selatan. Siapa di sana? Kalau kau memiliki alkohol, beri aku sedikit, ucap Mukin Pyo. Tentu, kau sudah bekerja keras, kakak, jawab bawahan sembari memberikan sebotol minuman. Brengsek, untuk berpikir bahwa 2 jam berlalu begitu cepat, ucap Mukin Pyo kesal. Kakak, panggil bawahan. Apa? Sahut Mukin Pyo. Sebenarnya 2 jam sudah lama berlalu. Sepertinya itu lebih setengah jam. Jelas bawahan Mukin Pyo. Setengah jam? Ucap Mukin Pyo kembali bertanya. Itu aneh jika bawahannya tidak dalam bahaya. Dia seharusnya berhenti ketika 2 jam telah berlalu. Tapi kenapa dia menunggu sampai aku menggunakan teknik rahasiaku? Pikir Mukin Pyo dalam benaknya. Itu, bajigur itu, teriak Mukin Pyo menyadari sesuatu. Daiha, kau bertarung dengan baik. Panen hari ini cukup bagus, ucap Murin ke Daiha, sembari terlihat mereka sedang berjalan pulang. Aku tidak pernah bermimpi bahwa aku akan kembali menggunakan pedangku. Kurasa tubuhku bereaksi karena tidak ada rekan yang bisa terkena serangan di sekitarku, ucap Daiha sembari memperhatikan tangannya. Jadi apa yang kau pikirkan? Menurutmu, apa ada tempat untukmu di sekte Madorim sekarang? Tanya Murin. Haha, aku tidak tahu aku bisa melepaskan diri dari belengguku dengan cara ini, jawab Daiha. Kau menemukan jalannya, jadi semuanya baik-baik saja. Apa pendapatmu mengenai orang yang kau lawan? Tanya Murin kembali. Dia kuat, aku tidak menyangka dia akan menggunakan teknik rahasianya dalam situasi itu. Jika aku melakukan persiapan sebelumnya, aku mungkin tidak mengetahuinya. Tapi jika semuanya berjalan sebagaimana mestinya, aku mungkin akan terluka parah, jawab Daiha menjelaskan. Apa menurutmu kau bisa menang lain kali? Tanya kembali Murin. Ya, sekarang aku telah melihat teknik rahasianya, jawab Daiha sembari terlihat berpikir. Tak lama terlihat, raut wajah Daiha terkaget menyadari sesuatu dari pertanyaan Murin. Tidak mungkin, ucap Daiha. Ya, jawab tegas Murin. Aku akan menyerahkan dia padamu, ucap Murin ke Daiha, sembari terlihat ekspresi wajah Daiha terkejut. Kemudian scene berganti di istana Madorim. Terlihat para warrior Madorim sedang berpatroli di luar aula utama Madorim. Hei, lihat di sana. Itu sang pangeran. Pangeran yang kembali dari Ciol Sabang setelah dipukuli. Ya, tepat setelah itu mereka merebut kembali penginapan dan distrik barat laut. Orang yang ada di sampingnya adalah mantan Grandmaster Darksword, ucap pelan antar warrior itu, sembari melihat Jin Murin dan Yodaiha memasuki aula utama Madorim. Kemudian Jin Murin dan Yodaiha melewati para warrior penjaga itu. Lalu warrior penjaga itu pun memberikan penghormatannya kepada Jin Murin dan Yodaiha. Ketika aku pertama kali mengikuti Tuan Muda, aku tidak yakin, aku tidak pernah berpikir aku akan menjadi sebagai seniman bela diri lagi. Tatapan dingin para seniman bela diri kini berubah menjadi rasa hormat. Itu adalah pengakuan atas keahliannya dalam mengendalikan distrik barat laut, bukan sebagai seniman bela diri, melainkan sebagai pemimpin.
pikir Yudaiha dalam benaknya. Udaranya menyegarkan, lihat sekeliling, ucap Murin ke Daiha. Ya, tatapan mereka kepada tuan muda sudah pasti berubah, ucap Daiha kembali. Tidak, bukan itu. Aku sedang berbicara tentang keadaan para seniman bela diri. Atas dan semangat mereka terasa sedikit berbeda, bukan? Mereka semua menyadarinya juga. Kekuatan mereka stabil dan sedang mencapai titik balik. Tingkat ketegangan seperti ini selalu merupakan hal yang baik. Kau harus kembali ke aula tamu terlebih dahulu, jelas Murin ke Daiha sembari memberi perintah. Aku akan pergi menyapa Lord Rim, ucap Murin kembali sembari beranjak masuk ke dalam aula. Kemudian Murin pun memasuki aula tersebut. Murin pun akhirnya menemui Lord Rim, pamannya itu. Selamat datang, Lord dari distrik Barat Laut, ucap Lord Rim kepada Murin sembari terlihat sedang membaca buku. Lord dari distrik Barat Laut? Haha. Lord dari distrik Barat Laut, Jin Murin menyapa Lord Rim, ucap Murin memberi salam pada Lord Rim. Aku sangat bersemangat akhir-akhir ini. Itu membuatku senang melihat putra saudariku terkenal. Aku mendengar jika hal-hal di distrik Barat Laut telah membuatmu sibuk. Apa yang bisa aku bantu? Ucap paman Jin Murin sembari bertanya. Aku berterima kasih atas perhatianmu, Lord Rim. Pada kenyataannya, aku agak kekurangan tangan dalam mengelola distrik Barat Laut. Aku membutuhkan seseorang untuk menangani keuangan. Para pemimpin asosiasi Barat Laut tidak akan bermain trik dengan uang, tetapi memiliki seseorang yang mengawasi mereka akan membuatku sedikit tenang, jelas Jin Murin ke pamannya. Jika aku mengirim seseorang dari Murim, meskipun ketika bisnis lambat dan mendapatkan pajak sedikit, aku tidak perlu khawatir, pikir Lord Rim. Aku akan segera mengirim seseorang, ucap Lord Rim menjawab permintaan dari Jin Murin. Terima kasih, ucap Jin Murin kembali. Paman, panggil Jin Murin. Ya, sahut Lord Rim. Aku sekarang memiliki kendali atas distrik Barat Laut. Paman pasti menyadari bahwa target berikutnya adalah Sekte Supreme Sword, ucap Jin Murin. Tentu saja. Master Sekte juga membuat persiapan rahasia, ucap Lord Rim kembali. Sebelum itu, aku memiliki sesuatu yang harus aku tanyakan. Masa depan seperti apa yang kau bayangkan untuk Sekte Madorim, Paman? Tanya Jin Murin ke Lord Rim. Seketika mendengar itu, Lord Rim terdiam sejenak. Sebagai seniman bela diri Madorim, aku menginginkan dunia di mana aku bisa hidup sebagai seniman bela diri dengan bangga, jawab Lord Rim dengan tegas. Begitukah? Ucap Jin Murin kembali dengan tatapan yang serius. Terlihat juga raut wajah Lord Rim serius dengan apa yang dia katakan. Aku pasti akan mewujudkannya, ucap kembali Jin Murin sembari memberikan salamnya berniat ingin pergi. Bolehkah aku meminta satu hal lagi? Ucap Lord Rim. Katakan, sahut Jin Murin. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, jelas Lord Rim ke Murin. Kemudian Murin pun bingung mendengar perkataan dari Lord Rim. Kita menghadapi peperangan, tidak hanya melawan bandit dari distrik Barat Laut, tetapi juga Sekte Supreme Sword. Sebagai anggota Sekte Madorim yang menghargai keharmonisan, ini adalah sesuatu yang tidak pernah kita duga akan terjadi. Meskipun aku belum bisa banyak berbicara denganmu karena kejadian baru-baru ini di luar, meski begitu, dari saat pertama kali aku bertemu denganmu, aku memiliki perasaan samar-samar bahwa kau berbeda dari orang biasa. Keinginan paman ini adalah untuk menghancurkan dinding yang tersembunyi di balik senyum keponakannya. Untuk mengetahui bagaimana kau hidup sampai sekarang. Apa yang kau sukai? Meskipun terlambat, apa kau mau menceritakan kisah hidupmu? Jelas Lord Rim ke Jin Murin sembari bertanya. Jin Murin pun melihat pamannya dengan seksama dan terdiam sesaat mendengar permintaan dari pamannya itu. Kita tidak tahu kapan Sekte Supreme Sword akan bergerak.
Aku akan memastikan untuk tetap berhubungan dengan Komando Timur Laut, sehingga kita bisa berkomunikasi kapan saja. Jawab Jin Murin dengan sedikit tersenyum. Haha, kau bocah, sahut Lord Rim. Ya, aku akan masuk ke dalam sekarang, ucap Jin Murin. Murin, seperti yang aku duga, kau belum menjalani kehidupan normal. Tidak masalah siapa kau atau kehidupan seperti apa yang pernah kau jalani, atau beban apa yang kau pikul di pundakmu. Kau akan selalu menjadi keponakan dan keluargaku. Dan kau harus tahu bahwa tempat ini selalu menjadi rumahmu, di mana kau bisa pulang dan beristirahat. Jelas Lord Rim ke Jin Murin, sembari melihat Murin pergi meninggalkan ruangannya. Aku akan pergi sekarang, ucap Jin Murin dingin. Bocah, ucap kembali Lord Rim sembari tersenyum. Terlihat Jin Murin telah keluar dari ruangan Lord Rim. Aku tidak tahu kalau aku masih memiliki emosi yang terasa, ucap Jin Murin ke dirinya sendiri, sembari memegang dadanya. Aku kehilangan orang tuaku di usia muda dan dibesarkan masterku. Master mengajariku dengan baik dan membesarkanku tanpa kekurangan apapun. Tapi jika ayah dan ibuku masih hidup, mereka pasti akan menatapku dengan mata seperti itu. Ketika kau terikat, penilaianmu akan menjadi kabur. Sadarlah Jin Murin, gumam Jin Murin dalam benaknya sembari terlihat dia sedikit menyadarkan dirinya. Keinginan ibuku dan ajaran masterku, jika aku harus memilih antara Madorim dan Sang Cheon, aku minta maaf, tapi aku harus memilih Sang Cheon. Tidak seperti Madorim yang telah bertahan sampai sekarang. Sang Cheon tidak bisa berdiri tanpaku. Ya, itu pasti mimpi yang ambisius, pikir Murin dalam benaknya. Jika aku katakan aku ingin menguasai wilayah pusat, aku hanya perlu melenyapkan Sekte Supreme Sword. Jika aku ingin menguasai ibu kota, aku hanya perlu meletakkan semua sekte ibu kota di bawah kakiku. Namun, jika Madorim adalah untuk hidup sesuai dengan namanya sebagai sekte mulia, di mana seniman bela diri dapat hidup dengan bangga, kau harus menjadi cukup kuat untuk tidak memperdulikan dengan pendapat orang lain. Kau harus naik ke puncak Murim, sebagai sekte terkuat di bawah langit seperti puncak yang harmonis. Kupikir akan sulit untuk pergi sebentar, karena aku harus menempatkan Madorim di atas fondasi yang kuat. Dan jika aku memenuhi keinginan keluargaku, ibuku akan beristirahat dengan tenang juga, pikir Jin Murin kembali dalam benaknya. Tuan muda, Anda akhirnya di sini, panggil Daiha. Hah? Sahut Jin Murin sembari menatap ke arah Daiha. Ceritanya panjang, mengapa kau di sini? Tanya Murin ke Daiha. Ada tamu di ruang tunggu, jawab Daiha memberitahu. Tamu? Bukankah itu hal yang baik bahwa mereka datang? Ucap Jin Murin kembali. Tidak, bukan tamu itu. Itu adalah sosok besar dari Sekte Supreme Sword, terang Daiha ke Murin. Jadi, siapa sosok besar itu? Apa Lord Supreme Sword muncul? Tanya kembali Murin ke Daiha. Tidak, dia bukan Lord Sekte, tapi mirip. Wakil Lord Sekte. Dia adalah wakil Lord Sekte Supreme Sword dan salah satu dari 5 ahli terkuat dari Sang Cheon saat ini. Jong Hagi, wakil Lord Sekte, telah tiba. Wakil Lord Sekte kau bilang memang? Sudah waktunya dia tiba. Apa dia datang sendiri? Ucap Jin Murin ke Daiha. Tidak, dia ditemani Mu Kim Pyo. Jawab Daiha. Seorang kenalan lama. Aku mengerti. Apa kau menyambutnya dengan hangat? Tanya Murin ke Daiha. Hangat kau bilang? Dia menyerbu masuk dengan api di matanya. Jelas Daiha. Haha, biar dia masuk untuk saat ini, ucap kembali Jin Murin. Kemudian, Jin Murin dan Yodaiha menghampiri wakil pimpinan Sekte Supreme Sword yang bernama Jong Hagi beserta pengawalnya Mu Kim Pyo. Ah, selamat datang. Seperti dirumorkan, kau cukup tampan, ucap Jong Hagi dengan bersemangat. Lalu Jin Murin menatap sejenak ke arah Mu Kim Pyo. Kau menyapaku, namun mengapa aku merasa ada jejak kesombongan? Ucap Murin ke Mu Kim Pyo. Harus kukatakan, kita tidak cukup dekat untuk bisa basa-basi seperti itu. Terang Mu Kim Pyo ke Murin,
sembari juga menatap Jin Murin. Seluruh dunia adalah persaudaraan, namun kau tetap begitu berduri, terang Jin Murin sembari melirik Mu Qinpyo dengan sinis. Kemudian terlihat Jin Murin dan Jong Hagi duduk saling berhadapan. Sejenak Jin Murin hanya diam dan menatap Jong Hagi. Begitu juga dengan Jong Hagi, sejenak hanya diam dan menatap Jin Murin. Tak lama, untuk memecah suasana mereka mulai bersuara. "Apa kau ingin makan sesuatu?" tanya Murin ke Jong Hagi. "Hahaha," tawa Jong Hagi setelah mendengar Murin bertanya padanya. "Jika kau menginginkan sesuatu, beritahu aku. Aku jamin aku tidak akan memberikan sebotol anggur murah dan membuatmu membayar terlalu mahal," ucap Murin kembali. "Terima kasih, tapi aku sudah makan, secangkir teh saja sudah cukup," jawab Jong Hagi dengan tersenyum ramah. "Adan, kalau ada teh bawa ke sini," perintah Jin Murin. "Baik tuan," sahut Adan dengan sigap. "Aku ingin bertemu denganmu, jadi aku senang kau datang ke sini," ucap Murin ke Jong Hagi. "Oh, jika kau ingin bertemu, kau harus mengunjungiku," balas Jong Hagi ke Murin. "Pria ini melototiku seolah ingin menusukku. Bagaimana aku berani berkunjung di bawah rasa permusuhan seperti itu? Haha, maafkan aku, pastikan untuk memberitahuku ketika kau akan berkunjung," ucap Jong Hagi. "Aku menghargainya. Jika aku punya waktu, aku akan berkunjung. Jadi siapkan minuman yang baik," balas Murin kembali. "Aku memiliki beberapa minuman terbaik untukmu," ucap Jong Hagi ke Murin. Terlihat Mu Qinpyo terus menatap ke arah Murin. "Teman macam apa yang aku temui ini? Keduanya cukup kurang ajar," pikir Murin dalam benaknya. "Daiha, Bugyo, Adan, silahkan keluar," perintah Murin. "Baik tuan muda," jawab sigap mereka. "Inpyo," kode Jong Hagi. "Aku akan menunggu di luar tuan muda," jawab Mu Qinpyo. Terlihat sekarang hanya tinggal mereka berdua di dalam tempat itu. Dari putra seorang pemburu hingga pangeran muda Madorim, bagaimana rasanya statusmu dinaikkan dalam sekejap, ucap Jong Hagi ke Murin. "Apa hebatnya menjadi pangeran dari satu wilayah yang bisa turun kapan saja?" ucap Jin Murin sembari meminum tehnya. Masih banyak di Sangcheon yang mengingat kejayaan Madorim. Sebagai pangeran muda di tempat seperti itu, kau memegang posisi yang cukup besar, setidaknya di wilayah ini, jelas Jong Hagi sembari meminum tehnya juga. "Ya, perlakuannya tidak buruk," ucap kembali Murin. "Jadi aku penasaran apa tujuanmu?" tanya Jong Hagi ke Murin. Untuk saat ini tujuanku adalah menghapus Sekte Supreme Sword," jawab Murin ke Jong Hagi. "Hahaha, itu bukan tujuan yang mudah," jelas Jong Hagi ke Murin. "Tidakkah kau pikir kau melebih-lebihkan Sekte Supreme Sword?" tanya kembali Jin Murin. "Jika kami adalah lawan yang mudah, Madorim tidak akan kehilangan dominasinya di Sangcheon sejak awal," jawab Jong Hagi kembali. "Itu karena mereka masih berpegang teguh pada kenangan masa kejayaan mereka," ucap kembali Murin. "Apa maksudmu mengatakan itu?" tanya Jong Hagi. "Kekuatan terbesar Sangcheon, the Zenith of Madorim. Mereka yang mengingat era itu paling takut dengan opini publik. Aku masih seorang warrior Madorim. Apa aku harus melakukan ini? Apa aku akan dikritik karena ini? Saat mereka menerima kenyataan mereka saat ini, rasanya seperti mereka menyangkal masa lalu mereka yang terkenal. Tapi aku berbeda. Aku tidak memiliki ingatan tentang masa kejayaan Madorim. Aku juga tidak dibesarkan bersama mereka. Aku tidak bermaksud untuk membedakan antara sarana dan tujuan. Jika perlu, aku bisa menjilat sepatu musuh. Jika perlu, aku bisa mengerahkan belati ke punggung sekutu," jelas Murin ke Jong Hagi sembari terlihat Jong Hagi terus memperhatikan Jin Murin. "Hahaha, aku menyukai sikap itu. Ya, sangat seperti itu. Bukankah itu cara terbaik untuk bertahan hidup di Murim?"
Ucap Jong Hagi sembari tertawa terbahak-bahak. Tetap seorang harus bertahan hidup. Di Murim, bukan yang kuat yang akan bertahan, tetapi yang selamat adalah orang yang kuat. Aku sungguh setuju dengan filosofimu, ucap Jong Hagi ke Murin. Aku senang pandanganmu sama sepertiku. Hari semakin gelap. Bagaimana kalau kita masing-masing mengajukan pertanyaan sebelum berpisah? Kedengarannya bagus. Apa kau mau duluan? Ucap kembali Jong Hagi ke Murin. Karena aku yang membuat usulan, aku akan memberimu kehormatan, ucap Jin Murin kembali. Hahaha, kau sungguh menarik. Sekarang apa yang harus aku tanyakan? Ucap Jong Hagi sembari berpikir. Apa itu kau? Tanya Jong Hagi ke Murin dengan tatapan yang tajam. Oh, maksudmu aku atau Madorim? Ucap kembali Murin dengan tersenyum sinis. Aku berbicara tentangmu, ucap Jong Hagi sembari menunjuk ke arah Murin. Aha, kau cukup cerdik, ucap balik Murin ke Jong Hagi. Terlalu kebetulan untuk diabaikan. Ketika laporan datang bahwa para pemimpin cabang telah menghilang, para pemimpin aliansi Barat Laut semuanya berbalik secara bersamaan. Jelas Jong Hagi. Mulai besok aku akan memastikan masing-masing dari mereka akan dikembalikan dengan selamat. Jadi tidak perlu khawatir, ucap Murin kembali. Terima kasih. Keluarga mereka dengan cemas menunggu kepulangan mereka, ucap Jong Hagi ke Murin. Oh, sungguh. Mengatakan itu membuatku tampak seperti iblis yang jahat, ucap Murin. Hahaha, aku tidak bermaksud mengkritikmu. Bukankah ini hanya dunia tempat kita hidup? Kita harus bersyukur karena mereka aman, terang Jong Hagi. Sekarang giliranmu untuk mengajukan pertanyaan, ucap kembali Jong Hagi ke Murin, sembari terlihat Jin Murin tersenyum tipis. Menurutmu butuh berapa hari untuk aku bisa menghancurkan Sekte Supreme Sword? Tanya Murin. Apa itu pertanyaanmu? Tanya kembali Jong Hagi. Ya, memang, jawab singkat Murin. Aku mengharapkan pertanyaan yang lebih signifikan. Jujur, aku tidak berpikir itu akan berhasil, bahkan setelah beberapa tahun. Apa pendapatmu? Jelas Jong Hagi sembari bertanya. 10 hari, jawab Murin dengan menunjukkan 10 jari tangannya ke arah Jong Hagi. 10 hari sudah cukup untuk menghancurkan Sekte Supreme Sword, ucap Murin kembali. Hahaha, kau sungguh orang yang menarik. Sudah lama sejak aku bisa tertawa terbahak-bahak. Karena kau telah meyakinkanku bahwa para pemimpin cabang aman, aku akan memberimu waktu sampai mereka semua kembali sebagai pelunasan. Jika kau mulai mengirim satu kembali besok, itu 6 hari. Terang Jong Hagi ke Murin. Menakutkan, tidak bisakah 10 hari? Tanya kembali Jin Murin. Tidak, itu tidak bisa kawan. Lain kali kita bertemu, kemungkinan akan menjadi yang terakhir kita melihat satu sama lain. Jelas Jong Hagi ke Murin, sembari berniat pergi meninggalkan tempat itu. Bisakah kita setidaknya berpisah dengan perasaan yang hangat? Ucap Murin ke Jong Hagi, sembari sedikit tersenyum ke arah Jong Hagi. Tentu saja, mari kita berpisah dengan hangat, balas Jong Hagi ke Murin. Kemudian, terlihat Jong Hagi dan Mu Qinpyo telah meninggalkan tempat Jin Murin. Bagaimana? Tanya Mu Qinpyo. Pangeran muda, dia seperti yang kau katakan. Dia tampak murah hati, tetapi dia sama sekali bukan lawan yang mudah. Jika kita diseret, kita tidak mendapatkan apa-apa. Jelas Jong Hagi. Lalu, ucap Mu Qinpyo kembali. Kita harus bertindak segera setelah tim pencari kembali. Lanjut Jong Hagi. Apa Anda akan menunda pencarian para pemimpin cabang? Tanya kembali Mu Qinpyo. Sekarang bukan saatnya untuk memikirkan masalah yang tidak pasti. Sangat disayangkan bagi keluarga mereka. Tetapi kita harus memadamkan ancaman langsung terlebih dahulu. Kita harus cepat melakukan persiapan. Jika kita bertindak sebelum itu, beberapa pemimpin cabang tidak akan berhasil kembali. Ya, ada banyak orang yang bisa menggantikan mereka. Aku tidak bisa membiarkan bajigur itu mengambil inisiatif. 6 hari gundulmu. Aku akan menyelesaikan ini dalam 2 hari, pikir Jong Hagi dalam benaknya. Shin pun kembali di kediaman Jin Murin. Bagaimana dengan wakil Lord Sekte? Tanya Daiha. Aku bilang,
Aku akan butuh 10 hari untuk menghancurkan Sekte Supreme Sword. Tapi dia hanya memberiku 6 hari. Jelas Jin Murin ke Daiha. Bukan itu maksudku, ucap Daiha kembali. Apa yang kau ingin tahu? Tanya balik Murin ke Daiha. Anda tahu hal itu? Mereka bilang seorang master bisa tahu hanya dengan melihat ke mata seseorang, ucap Daiha. Dia orang yang cukup licik, jawab Murin, dengan ekspresi seperti berpikir. Itu bukan sesuatu yang harus dikatakan pangeran muda, terang Daiha ke Murin. Hahaha, tidak ada yang lebih licik dariku. Aku akan mengunjungi aula utama, jadi bersiaplah, ucap Jin Murin ke Daiha. Bersiap? Untuk apa? Tanya Daiha ke Jin Murin. Terlihat Jin Murin akan bergegas pergi ke aula utama Madorim. 10 hari gundulmu. Aku akan menghancurkan Sekte Supreme Sword malam ini, ucap Jin Murin sembari menyeringai kejam. Kemudian, malam itu juga Jin Murin terlihat berjalan menuju Sekte Madorim. Di dalam perjalanannya, dalam keheningan malam itu, Murin merasakan sesuatu. Apa mereka mata-mata dari Sekte Supreme Sword? Pikir Murin dalam benaknya, merasakan kehadiran seseorang yang sedang mengawasinya. Aku merasakan jika mereka berjumlah 3 orang. Mereka terus-menerus memantau kami setelah merebut kembali distrik Barat Laut. Aku menyuruh Jin Huan untuk membiarkan mereka, tapi itu sungguh menjengkelkan. Pamanku sepertinya menyadarinya juga. Menyingkirkan mereka hanya akan memprovokasi Sekte Supreme Sword. Lanjut pikir Jin Murin dalam benaknya. Terlihat juga Murin telah tiba di depan aula Sekte Madorim. Kita bertemu lagi, Pangeran. Seperti yang diperintahkan, saya sudah memanggil Lord Rim dan sedang menunggu di dalam, ucap penjaga ke Jin Murin. Aku minta maaf karena terlambat. Terima kasih telah menanggapi panggilanku selarut ini, ucap Jin Murin sembari memberikan salam hormatnya. Para tetua sekte pun seketika menoleh ke arah di mana Murin berada. Masuk, seperti yang kau katakan. Aku hanya akan memanggil anggota senior di kantor pusat. Jadi, masalah mendesak apa yang membuat kita berkumpul seperti ini? Ucap Lord Rim ke Murin sembari bertanya. Kita harus menyerang Sekte Supreme Sword, ungkap Murin dengan raut wajah serius. Mendengar itu, sejenak Lord Rim terdiam dan berpikir. Para tetua Sekte Madorim juga kaget mendengar ucapan Murin itu. Ini gila. Maksudmu kita harus menyerang duluan? Tanya tetua Neirimwon. Ya, jawab singkat Murin. Kita harus cepat melakukan persiapan. Kita tidak boleh terburu-buru. Kita harus segera bergerak. Ini sungguh gila, ucap tetua Neirimwon. Tetua lainnya juga ikut bersuara. Kau ingin kami bergerak sekarang? Apa kau serius? Bukankah terlalu dini? Kita harus merencanakannya dulu dengan hati-hati. Hari ini, seorang tokoh terkemuka dari Sekte Supreme Sword mengunjungi rumah tamu. Waktu berlalu sama untuk semua orang. Sementara kita merencanakan mereka juga akan melakukan persiapan. Aku bilang aku akan melepaskan 1 orang setiap hari. Jadi kita punya 6 hari sekarang. Jika prediksiku benar, mereka akan menyerang sebelum 6 hari. Mereka tidak akan menduga bahwa kita akan segera bergerak setelah meminta 10 hari. Ini satu-satunya kesempatan kita, jelas Jin Murin. Semuanya tenanglah. Murin, apa kau memiliki rencana? Tanya Lord Rim. Meskipun kita telah mengumpulkan beberapa faksi kecil dari aliansi Barat Laut, jumlah mereka masih melebihi jumlah kita. Tapi itu termasuk cabang mereka. Kita harus mengurangi selisih angkanya terlebih dahulu. Jumlah total cabang Sekte Supreme Sword adalah 500. 250 dari mereka telah keluar untuk melakukan penyelidikan. Kita harus menyingkirkan mata-mata mereka yang kembali ke Sekte Supreme Sword, jelas kembali Jin Murin. Mengapa tidak menggunakan keunggulan jumlah kita untuk menyerang markas mereka secara langsung? Tanya kembali tetua Neirimwon. Jika pertarungan berlanjut dan mereka berhasil berkumpul kembali, kita akan menghadapi situasi yang mengerikan, ucap Lord Rim. Lalu kita akan menggunakan metode apa lagi?
Ucap kembali tetua Neirimwon. Jika bertindak sesuai dengan rencana pangeran, kita harus menggunakan semua kekuatan kita untuk menangani banyak lawan. Jika Sekte Supreme Sword menyerang markas kosong kita tidak akan punya cara untuk mempertahankannya. Ucap tetua Orimwon. Jika kita membawa semua orang bersama kita, apa yang harus dijaga di sini? Ucap Murin sembari bertanya. Memang, sahut tetua Neirimwon. Kemudian, scene berpindah di Sekte Supreme Sword. Terlihat langkah kaki menaiki anak tangga. 6 hari. Jin Murin, kau memikirkan hal yang sama denganku. Kita tidak akan sepenuhnya melakukan periode 6 hari yang aku sebutkan. Menjanjikan 6 hari. Sebagian itu untuk mengaburkan penilaianmu. Kau tidak akan menduga kami akan bergerak bahkan sebelum pasukan kami memasuki ibu kota. Jika kita bergerak sebelum itu, kemenangan akan menjadi milik kita, pikir Jong Hagi dalam benaknya, sembari terlihat Jong Hagi menemui seseorang di Sekte Supreme Sword itu. Aku kembali, ucap Jong Hagi. Jadi, kau bertemu dengan Pangeran Madorim, ucap pemimpin Sekte Supreme Sword yang bernama Jong Byung, sembari membersihkan sebuah pedang. Berita bergerak dengan cepat, ucap Jong Hagi. Apa yang kau dapatkan? Tanya pemimpin Sekte Supreme Sword. Aku datang untuk merenungkan diriku sendiri, ucap kembali Jong Hagi. Itu penting, ucap singkat pemimpin Sekte. Ayah, panggil Jong Hagi ke pemimpin Sekte. Ternyata pemimpin Sekte Supreme Sword yang bernama Jong Byung adalah ayah Jong Hagi. Katakan, ucap kembali Jong Byung, sembari melirik ke pedangnya yang mengkilap. Perang tidak bisa dihindari. Pangeran kecil itu sangat berbahaya. Kita harus menyerang Madorim sebelum mereka mengambil inisiatif. Terang Jong Hagi ke ayahnya pemimpin Sekte Supreme Sword. Meskipun sudah bertahun-tahun kita mencoba mencekik sumber daya mereka, usaha kita sia-sia. Siapa yang membuat rencana untuk memotong sumber daya mereka? Ucap Jong Byung sembari bertanya. Itu adalah ketua Won Sungga. Bang Sayon, jawab Jong Hagi. Yo Chung Ah, panggil Jong Byung ke seseorang yang tak terlihat. Ya, jawab orang itu. Bawakan aku kepala bang, perintah Jong Byung. Sesuai perintah Anda, jawab orang itu. Ayah sangat kejam, ucap Jong Hagi. Kelonggaran hanya akan membuat bawahan bermalas-malasan. Sebagai pemimpin Sekte Supreme Sword, aku harus mengingat ini. Ya, jika kita harus bertarung, maka kita harus melakukannya. Tentu saja, kau pasti memiliki rencana, ucap Jong Byung ke anaknya. Tentu saja, jawab Jong Hagi. Kemudian terlihat Jong Hagi mulai menjelaskan rencananya. Pemimpin Sekte Supreme Sword Jong Byung mendengar rencana yang dijelaskan oleh Jong Hagi. Kemudian Jong Byung terlihat sedang mencerna rencana yang dijelaskan oleh anaknya itu secara seksama. Beberapa waktu pun berlalu. Kekuatan luar kita akan tiba dalam 2 hari. Begitu mereka tiba dalam radius 1 jam, terang Jong Hagi. Siapa di luar? Tanya Jong Byung yang tiba-tiba menyadari ada yang datang. Itu Daniel. Dia mengirimkan pesan rahasia, ucap orang itu. Letakkan di sini. Ucap Jong Byung sembari membaca isi surat rahasia yang diterimanya. Apa yang dia katakan? Tanya Jong Hagi. Tertulis jika Madorim telah mengosongkan markas mereka untuk menyerang pasukan yang akan kembali dari cabang. Jika kita tidak menanamkan mata-mata, itu bisa sangat berbahaya, terang Jong Byung. Menyerang mereka untuk membuat unggul dalam jumlah. Aku sudah menduga mereka mungkin akan bergerak cepat, tetapi bergerak secepat ini, pikir Jong Hagi dalam benaknya. Dengan raut wajah tak menyangka. Aku akan memperbaiki rencananya, ucap Jong Hagi. Kau masih terlalu buruk dalam menyembunyikan emosimu, ungkap Jong Byung ke Jong Hagi anaknya. Aku minta maaf, sahut Jong Hagi. Jika kau menghunus pedangmu, kau tidak perlu ragu. Bahkan jika kau harus mengorbankan lenganmu, kau harus menurunkan semangat musuh, ucap tegas Jong Byung ke Jong Hagi anaknya. Baik, jawab Jong Hagi. Jika waktunya tepat, kita bisa melakukan gerakan menjepit dengan anggota cabang,
Sebaiknya kau bersiap, perintah Jong Byung yang terlihat ingin pergi dari tempat itu. Mohon tunggu sebentar, panggil Jong Hagi. Apa? Jawab Jong Byung. Terlihat ekspresi Jong Hagi sedikit cemas. Mengosongkan markas mereka untuk menyerang cabang adalah untuk membuat unggul dalam jumlah. Bukankah kita harus menghentikan itu? Hari ini aku bertemu Jin Murin dan aku sekarang mengerti. Dan sejak saat ini aku menyadari sesuatu, ucap Jong Hagi. Apa yang telah kau sadari? Tanya Jong Byung. Strategi terbaik dan terbaik kedua. Yang harus dipertimbangkan adalah strategi terbaik kedua, ucap Jong Hagi dengan tatapan yang serius. Lanjutkan. Bahkan jika aku kehilangan tangan, aku harus menurunkan semangat musuh, ucap kembali Jong Hagi sembari memberikan hormatnya. Begitulah, sahut tegas Jong Byung setelah mendengar ucapan dari anaknya itu. Ketika rencana yang sempurna berantakan, keputusasaan yang dirasakan dari yang diharapkan, mengorbankan anggota cabang, jelas Jong Hagi. Lalu terlihat pemimpin sekte Supreme Sword terdiam mendengar ucapan Jong Hagi itu. Jika kita kehilangan cabang, tetapi menyapu distrik barat laut, kita akan unggul dalam jumlah. Lanjut Jong Hagi menjelaskan ide gilanya itu dengan raut wajah menyeringai menyeramkan.